Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar teman-teman? Masya Allah, Alhamdulillah kalau saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa semoga kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang dalam keadaan yang sakit atau belum dalam keadaan yang sembuh, maka Allah akan segera menyembuhkan dan segera mengangkat penyakitnya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, alhamdulillah teman-teman, saat ini kita ada di bab yang berbeda ya insyaallah. Dan pada saat ini di IPA itu akan kita mulai dengan memakai buku kelas 4 tuh jadinya, kelas 5 atau jilid D. Nah, teman-teman, di poin yang pertama, di pembelajaran pertama, teman-teman akan mempelajari tentang organ peredaran darah pada manusia. Ya, dimana kita waktu di buku yang sebelumnya atau di materi-materi yang sebelumnya itu kita banyak berbicara tentang pencernaan ya, kesehatan pencernaan. Nah, kita akan bercerita tentang bagaimana darah itu beredar pada tubuh manusia. Nah, melalui organ-organ apa saja sih darah itu beredar di dalam tubuh manusia? Kemudian kenapa juga sih beredar di dalam tubuh manusia darah itu dan membawa apa saja? Nanti kita akan coba cek ya. Bismillah. Nah, ini adalah organ peredaran darah pada manusia. Baik. Nah, ini gambar apa ya teman-teman? Nah, ini adalah gambar seluruh sistem peredaran darah pada manusia. Ini sederhananya. Ya, ini gambar sederhananya. Ini banyak keterangan tentang bagaimana darah beredar di dalam tubuh manusia. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, kebutuhan dasar pada manusia itu seperti udara, air, makanan itu harus ada di dalam tubuh manusia secara tetap. Nah, yang paling salah satu yang penting adalah keperluan darah bagi sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia, ya. Nah, bagaimana caranya sel-sel ini bisa makan, bisa akhirnya tumbuh, bisa akhirnya hidup, dan di dalam tubuh manusia atau dengan tubuh manusia itu ketika sel-sel hidup maka jaringan tubuhnya atau organ tubuhnya akan lebih sehat atau lebih baik. Nah, dari mana makanannya? Itu didapatkan dari peredaran darah yang membawa oksigen. Nah, membawa oksigen atau bisa jadi sisa-sisa makanan yang untuk dikeluarkan ke dalam dikeluarkan dari tubuh sehingga tubuh bisa mengeluarkan kotoran dan dalam keadaan yang bersih. Nah, teman-teman, untuk peredaran darah sendiri itu terbagi atau ada 3 komponen ya. Ada 3 komponen yang sangat penting dalam sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Nah, ini jantung nih. Kita lihat ya. Secara gambar, secara kasar ini nih jantung nih teman-teman nih. Ya. Kemudian yang kedua adalah paru-paru. Yang kedua adalah, kalau tadi organ tubuh ya, maksudnya kalau di peredaran darah itu yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah peredaran darah itu sendiri, pembuluh darah ya. Jadi yang pertama tadi jantung, yang kedua adalah pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Simpelnya pembuluh darah itu kayak model selang-selang kecil yang ada di dalam tubuh manusia, kecil banget, mikroskopis teman-teman. Dan masya Allah, Allah memberikan kita pembuluh darah yang di dalamnya, di dalam pembuluh darah yang kecil-kecil itu, yang sangat tipis itu di dalamnya ada darah-darah yang bisa mengalir ke dalam seluruh tubuh. Dan masya Allah, kalau misalnya diukur pembuluh darah ini panjangnya bisa sampai puluhan bahkan ratusan meter ya teman-teman kalau dibentangkan begitu. Nah, teman-teman semuanya, yang berikutnya yang komponen penting dalam sistem peredaran darah adalah selain tadi ya, yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah itu sendiri,
Nah, yang ketiga ya sudah jelas, yaitu darah. Nah, apa itu darah? Nanti kita akan bahas di penjelasan berikutnya. Baik, yuk kita cek dulu komponen apa atau bagian-bagian apa saja yang penting di dalam sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Masya Allah. Teman-teman, coba deh kepalkan tangan teman-teman. Ayo, kepalkan. Coba lihat. Ya. Nah, jantung itu seolah-olah setelah diukur itu sebesar kepalan tangan dari teman-teman. Ya, itu terletak di dada sebelah kiri. Ya, dan dia berdenyut terus, teman-teman. Dia berdenyut terus. Nah, ketika jantung ini berhenti berdenyut, maka manusia tidak hidup, atau sebagai salah satu tanda manusia itu meninggal atau wafat, itu adalah ketika jantungnya berhenti berdenyut. Nah, kenapa sih jantung berdenyut? Karena ternyata jantung Allah tugaskan untuk memompa darah, seluruh darah yang ada di dalam tubuh manusia itu dipompanya oleh jantung. Jadi dup 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 begitu ya, jantung berdegup, teman-teman, dan dari degupannya itu, dari gerakannya itu, jantung memutarkan darah yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, kalau kita lihat dari fungsinya tadi ya, jadi mengedarkan darah ke seluruh tubuh ya. Nah, kalau kita lihat apa aja sih bagian jantung, teman-teman, dia ada yang namanya atrium kanan. Ya, ini atrium kanan. Ya, kemudian ada juga lawan kanan adalah atrium kiri. Nah, yang berikutnya adalah ventrikel kanan atau ventrikel kiri. Orang-orang menyebutnya kalau ventrikel itu bilik ya, bilik kanan, atrium itu serambi kanan. Kalau atrium kiri berarti serambi kiri, dan ventrikel kiri adalah ventrikel kiri adalah bilik kiri. Nah, setiap bagian tadi itu mempunyai, untuk membedakan ruangannya, Allah menciptakan katup-katup kecil yang ini fungsinya untuk menjaga supaya darah tidak berputar terbalik. Jadi kalau katup itu menutup, maka darah tidak akan bisa memutar balik. Masya Allah. Coba di teman-teman bayangkan ya, bagaimana Allah menciptakan manusia itu sangat detail sehingga katup-katupnya itu tidak berfungsi terbalik ya, Masya Allah. Nah, teman-teman, itu adalah fungsi jantung. Yang berikutnya adalah komponen penting dalam sistem peredaran darah adalah pembuluh darah itu sendiri, teman-teman. Coba teman-teman lihat gambar ini, dari mulai atas ujung kepala sampai ujung kaki, teman-teman, itu ada pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ini sangat kecil ya, sangat kecil, sehingga saking kecilnya ketika dikumpulkan itu sangat kecil dan banyak sekali, dan itu ketika dikumpulkan bahkan informasinya itu bisa sampai ratusan meter, teman-teman. Nah, subhanallah, masya Allah, Allahu akbar. Nah, posisi begini, teman-teman, kalau yang di sini kok ada yang warna merah sama ada yang warna biru ya, Pak Jaka. Jadi kalau teman-teman lihat aliran darahnya nanti, itu ternyata untuk yang aliran darah yang berwarna biru itu adalah untuk darah yang kaya akan oksigen ya. Kemudian untuk yang merah, dia miskin oksigen, karena dari yang merah inilah nanti penuh dengan karbon dioksida ya, yang ditukar di dalam masing-masing sel. Jadi gini, ketika ketika nanti peredaran darah kecil, nanti akan Pak Jaka terangin deh di belakang gitu ya, tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Tapi intinya yang biru ini dia penuh oksigen, yang merah penuh dengan karbon dioksida atau sisa-sisa metabolisme tubuh. Baik, itu pembuluh darah. Yang berikutnya adalah darah itu sendiri ya. Teman-teman, kalau ngebayangkan darah kan kelihatannya cuma warna merah aja gitu ya, cair. Tapi ternyata setelah kita lihat lebih seksama lagi, dan ini sih sebetulnya bisa
lihat atau bisa dibuktikan di laboratorium ya teman-teman. Nah, itu dimasukkan si darah itu ke dalam sebuah tabung, itu ternyata darah itu terdiri dari 3 komponen juga. Yang pertama adalah sel darah merah, yang kedua adalah sel darah putih dan trombosit, yang terakhir adalah plasma darah. Nah, ketiga-tiganya ini mempunyai bentuk yang berbeda. Masya Allah, lagi-lagi ya teman-teman, kita mengagungkan Allah sampai Allah itu bukan akhirnya, Allah itu menciptakan kita tuh sangat detail sampai hal yang sangat terkecil seperti ini. Coba teman-teman bayangkan bagaimana Allah menciptakan sel darah merah, sel darah putih dengan trombosit dengan bentuk yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Ya, kalau plasma darah itu dia fungsinya untuk mengangkut sel-sel darah yang kemudian diedarkan ke dalam tubuh, ya, bersama nutrisi ya, kayak lemak, gula, protein seperti itu. Yaitu dibawa ya, diangkut ya. Kemudian apa fungsi sel darah merah? Nah, sel darah merah itu fungsinya untuk membawa oksigen dari paru-paru diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Kemudian mengangkut karbon dioksida yang didapatkan dari pertukaran oksigen tadi itu ke paru-paru kembali, sehingga untuk dikeluarkan oleh paru-paru lewat mulut atau lewat hidung ya. Seperti itu. Kemudian apa fungsi dari sel darah putih ini teman-teman? Sel darah putih itu adalah sel darah yang punya tugas untuk melawan infeksi virus, bakteri, jamur ya, yang memicu perkembangan penyakit. Nah, ini tentaranya istilahnya ya teman-teman. Kalau di dalam tubuh, sel darah putih itu tentaranya untuk menghilangkan virus-virus dan lain sebagainya. Ya, apa fungsi trombosit? Nah, ini trombosit nih. Trombosit itu bergabung dengan sel darah putih, yaitu untuk pembekuan darah. Nah, jadi kalau misalnya maaf nih, di antara teman-teman ada yang luka ya, baret. Nah, si trombosit itulah nanti yang akan membekukan darah sehingga nantinya bisa jadi kering. Kalau misalnya trombositnya tidak berfungsi atau rusak atau kurang, maka darahnya jadi encer ya, bahkan sangat sulit untuk sembuh ya. Bahkan untuk luka sedikit pun ternyata sulit untuk sembuh karena darahnya bisa jadi keluar terus. Nah, itulah tadi 3 komponen penting. Yang pertama apa teman-teman? Jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah. Yang ketiga adalah darah itu sendiri. Jadi 3 komponen ini penting di dalam sistem organ peredaran darah. Nah, sekarang Pak Jaka mau menerangkan tentang bagaimana darah itu bisa mengalir di dalam tubuh. Sederhana banget kok teman-teman. Ini dibagi menjadi 2 ya, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, bedanya apa sih Pak Jaka? Kalau sistem peredaran darah kecil itu aliran darah yang dimulai dari jantung. Nah, ini jantung teman-teman. Kita lihat yuk. Ini ada tanda panah ini. Nah, itu dari jantung ya. Kemudian ini yang merah yang biru ya. Yang biru kemudian masuk ke paru-paru ya kan? Dan dari paru-paru kemudian terus masuk lagi ke jantung. Nah, ini namanya peredaran darah kecil. Jadi itulah peredaran darah kecil dari dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah besar? Nah, sistem peredaran darah besar yaitu ketika dari paru-paru itu membawa oksigen, kemudian masuk lagi ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Ada yang ke bagian atas, ya ini bagian dada, kepala, ya ini bagiannya. Kemudian ada juga yang ke bawah, ya ke kaki, nah ini pembuluh darahnya. Nah, seperti itu terus berputar terus ke seluruh tubuh teman-teman. Masya Allah, ini adalah sistem peredaran darah besar. Jadi singkatnya, sistem peredaran darah besar adalah aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Nah, itu perbedaannya antara peredaran darah kecil dan peredaran darah besar teman-teman. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di buku yang
5D halaman 1, 2, 3, dan 4. Nah, insya Allah itu saja yang bisa Pak Jaka sampaikan teman-teman. Jadi pastikan gini, Pak Jaka cukup terkagum ya, Masya Allah, ketika Pak Jaka mempelajari bagaimana sistem peredaran darah, bagaimana Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha sempurna itu sangat benar-benar menyempurnakan penciptaan makhluknya. Ya, manusia adalah makhluk yang Allah bilang sempurna penciptaannya. Ya, dilihat dari sistem peredaran darahnya, Masya Allah gitu. Allah benar-benar detail, Allah benar-benar memberikan kepada kita itu darah yang kalau kita lihat secara detail dia bisa menukarkan oksigen, bisa menukarkan karbon dioksida di dalam tubuh manusia, dan itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah, kita terkagum-kagum akan ciptaannya. Itu saja yang bisa Pak Jaka sampaikan. Yuk kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.